Halo, selamat datang kembali di podcast Ian Berdialogika bersama Hima Negara. Bersama saya Muhammad Rahman Nurkib sebagai pembawa acara hari ini. Sebelah kanan saya ini ada narasumber nih yang kece nih, namanya Kurnia Zaratul Aini. Nah, Kak Ara ini merupakan mahasiswi ilmu administrasi negara tahun 2021 nih. Mungkin Kak Ara bisa nih memperkenalkan dirinya nih. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Kurnia Zaratul Aini, saya dari mahasiswa IAN angkatan 2021. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai pembuka bisnis jualan mochi. Oke, kali ini kita akan membahas nih tentang tips mendirikan UMKM bagi mahasiswa. Sebelumnya Kak Ara boleh enggak sih cerita dikit Kakak jualan apa aja nih? Oke, pengalaman saya pertama kali jualan mochi bites dan saya lanjut ke jualan mochi isi seperti itu. Oke, langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Kakak kan punya brand sendiri kan? Apa sih yang menjadi ketertarikan kakak untuk terjun ke dunia bisnis kuliner ini? Oke, ketertarikan saya untuk terjun ke dunia bisnis kuliner berasal dari cinta saya terhadap makanan. Lalu saya memiliki hasrat untuk berbagi hidangan lezat kepada orang lain, dan itu adalah salah satu impian saya untuk membuka bisnis kuliner seperti itu. Oke, cukup memotivasi ya latar belakang kakak dalam membuat usaha ini. Selanjutnya nih, kakak kan buka bisnis dari nol kan ya, mungkin bisa kasih tips nih untuk mahasiswa IAN yang ingin membuka usaha yang sama tapi terkendala nih dengan kendala modal yang terbatas. Oke, tentu. Memulai bisnis dari nol dengan modal terbatas bisa menjadi tantangan bagi teman-teman mahasiswa IAN, yang bisa saya berikan tips untuk yang ingin berminat berjualan di masa muda. Yang pertama itu lakukan riset pasar dan identifikasi peluang yang ada, seperti dari teman terdekat lalu ke teman yang lainnya. Lalu yang kedua, mulailah dengan bisnis sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi kalau kalian ada minat dalam masak, yang minat dalam hobinya keterampilan, kalian bisa kembangkan hobi kalian, lalu kalian jadikan suatu peluang bisnis bagi hobi-hobi yang kalian pelajari selama ini. Lalu yang ketiga, manfaatkan media sosial dan jaringan teman-teman untuk mempromosikan hasil produk yang kalian kerjakan sendiri. Jadi tidak hanya dengan promosi di media sosial aja, tapi buatlah poster atau video produk yang semenarik mungkin, yang bikin para customer atau para pelanggan itu tertarik pada jualan kita, tertarik pada produk kita, untuk bisa meningkatkan kualitas jualan kita seperti itu. Lalu yang keempat, belajarlah dari kegagalan dan tingkatkan kualitas pada produk kalian atau layanan teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara melihat agar peluang bisnis agar peminatnya banyak? Oke, untuk melihat peluang bisnis yang diminati banyak orang, yang pertama itu kita perhatikan tren saat ini. Jadi tren apa sih saat ini yang mereka suka, apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan. Jadi sebelum itu saya bukan berjualan mochi, saya lihat dulu di Tanjung Pinang ini ada nggak yang berjualan seperti itu. Karena makanan mochi ini kan saya lihat dari daerah Jawa ya, di Jawa itu tren banget, lagi naik boomingnya seperti itu. Dan saya melihat di Tanjung Pinang ini ada nggak gitu, dan ternyata tidak ada, malahan sedikit sekali gitu. Jadi saya berbuka jualan itu, dan saya lihat juga di situasi di mana daerah tempat tinggal saya yang tidak ada jualan seperti itu, dan saya ingin membukanya dengan jualan seperti itu. Dan selanjutnya, dengarkan umpan balik dari calon pelanggan. Jadi mulai dari komunikasi gitu. Kalau bisa kita jangan mematikan komunikasi, tapi kita bertanya kepada mereka gimana makanannya, gimana, enak nggak, apa yang kurang, dan kita dengarkan. Dan yang kurang itulah dijadikan suatu motivasi untuk perbaiki produk yang kita jual kayak gitu. Dan selanjutnya, carilah cara pasar yang belum terpenuhi. Maksudnya dalam kita lihat
pasar yang di daerah, misalnya daerah tempat tinggal saya itu sangat minim banget dengan orang jualan makanan, dan saya tertarik untuk berjualan di daerah tempat saya, dan alhamdulillah apa yang saya jual itu mereka suka, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk menjelaskan bisnis pasti tidak mudah. Terkadang kita merasa capek karena tidak ada yang beli, dagangan tidak habis. Mungkin cara mengatasi sikap yang tiba-tiba putus asa itu bagaimana, dan bagaimana cara agar semangat kita dalam berjualan itu muncul kembali? Oke, ketika untuk menjalankan bisnis pasti ada saat-saat titik jenuhnya, titik capeknya. Kok tiba-tiba makanan saya tidak laku, kok tiba-tiba makanan saya nggak habis, apa yang kurang, apa yang nggak cocok di lidah masyarakat, seperti itu kan. Penting banget untuk kita membangkitkan semangat kita dengan cara tanamkan diri pada kita jangan mudah untuk putus asa gitu kan. Kemudian carilah dorongan seperti dalam keluarga, teman terdekat, atau mentor yang dapat mendorong kita, ayo gitu, jangan mudah putus asa gitu, ayo kamu bisa, apa tujuan kalian pertama kali untuk membuka bisnis gitu, dan mulailah fokus pada tujuan yang awal kita jalani, seperti itu. Oke, terakhir nih, mungkin kakak bisa berikan motivasi kepada mahasiswa IAN agar tidak ragu untuk membuka bisnis peluang yang ingin mereka dirikan. Oke, motivasi saya untuk mahasiswa IAN adalah jangan ragu untuk memulai bisnis yang kalian impikan, yang kalian inginkan, seperti itu. Dan jadilah berani dan siap untuk menghadapi tantangan. Lalu kegagalan itu kan adalah alami dalam berjualan, alami dalam suatu ingin kita mewujudkan apa yang kita impikan gitu kan. Jadi pelajarilah darinya dan teruslah maju untuk membangkitkan semangat kita dan jadikan hasrat dari kegagalan kalian itu sebagai motor utama, dan ingatlah bahwa kesuksesan itu butuh waktu dan usaha, seperti itu. Oke, tak terasa podcast kita sudah berada di penghujung video. Semoga dapat memotivasi kawan-kawan untuk mendirikan UMKM. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Sampai jumpa.